Halo sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar sahabat? Semoga sahabat semuanya selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kasih. Sahabat yang terkasih, saya ingin bercerita tentang teman-teman dekat saya. Hampir semua teman dekat saya ini, kebanyakan mereka tidak merasa puas dengan apa yang sudah dimiliki. Ada yang sudah kaya, mereka ingin lebih kaya lagi. Ada yang sudah sangat kaya, mereka ingin lebih kaya dan lebih kaya lagi. Ada yang sudah memiliki mobil 1, mereka ingin memiliki mobil 2. Ada yang sudah mempunyai rumah, mereka masih berbincang supaya gimana caranya bisa membeli villa. Ada yang sudah punya pekerjaan yang bagus, tetapi belum puas dan masih membuka bisnis dan usaha-usaha yang lain. Sahabat, memang setiap orang tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang sudah dicapai. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sudah jelas di situ bahwa orang yang cinta dengan harta, orang yang cinta dengan uang, itu sangat dekat sekali dengan kejahatan. Kemudian sahabat, ukuran seseorang diberkati, kebanyakan orang masih menilai bahwa diberkati itu adalah dari angka tertentu. Orang yang bergaji kecil, katanya belum diberkati Tuhan. Orang yang gajinya banyak, kita berkata, wow, luar biasa, hidup Anda diberkati oleh Tuhan. Orang yang punya aset yang banyak di mana-mana, kita berkata, luar biasa, hidupmu diberkati oleh Tuhan. Ukuran diberkati bukan semata-mata karena angka. Saat kita memiliki segala sesuatu, kita kaya, kita mempunyai keluarga, namun kita menderita suatu penyakit dan kita tidak bisa menikmati hidup ini, apakah kita bisa berkata hidup kita diberkati oleh Tuhan? Sahabatku yang terkasih, jadi kadang kita lupa bahwa kebutuhan pokok manusia itu sebenarnya hanya ada 5. Yang pertama kesehatan. Kemudian yang kedua adalah makanan. Yang ketiga adalah pakaian. Yang keempat adalah tempat tinggal. Dan yang kelima adalah pekerjaan. Saya ingin mengupas. Saat seseorang sudah mempunyai badan yang sehat, berarti ada satu bagian yang dia sudah dicukupkan oleh Allah Bapa. Kemudian saat seseorang sudah bisa makan sehari 3 kali, tidak perlu mewah, walaupun cukup nasi dengan sayur, tetapi kita bisa makan sehari 2 atau 3 kali, berarti kita sudah cukup dan dicukupkan. Saat kita sudah punya paling enggak 3 helai pakaian, kita sudah bisa ganti sehari pagi dan sore, berarti kita sudah dicukupkan. Saat kita sudah mempunyai tempat tinggal mau dimanapun itu, entah kita mau ngontrak, entah itu rumah kita sendiri, atau mungkin kita masih nebeng dengan mertua, atau mungkin kita masih ngekos, apapun itu, berarti kita sudah dicukupkan. Kita tidak harus berpanas-panas di luar sana, kita tidak harus hidup di dalam gerobak, kita tidak harus hidup di bawah kolong jembatan. Yang terakhir adalah pekerjaan. Kalau Tuhan memberikan kita pekerjaan, apapun itu pekerjaannya, asalkan itu masih sesuai di jalan Tuhan, berarti kita dicukupkan. Sahabat, coba pikir, kalau kita sudah dikaruniai misalkan kesehatan,
kemudian kita mempunyai anak-anak yang cerdas, kita mempunyai suami yang setia, istri yang setia, kemudian kita mempunyai pekerjaan, kita mempunyai tempat tinggal. Saya tidak berkata bahwa mempunyai rumah yang mewah, dan saya tidak berkata harus makan yang mewah. Saya tidak berkata bahwa harus mempunyai pekerjaan dengan gaji nominal yang banyak. Itu berarti kita sudah diberkati oleh Tuhan, sahabat. Sahabatku yang terkasih, sebenarnya ukuran cukup di sini adalah hanya ada dua hal. Yang pertama adalah seberapa banyak kita bisa menikmati, bukan seberapa banyak kita bisa memiliki. Kemudian yang kedua adalah saat kita merasa berbahagia saat memberi daripada saat kita menerima, berarti kita sudah bisa memanage rasa cukup. Kita sudah bisa memanage rasa syukur kita. Dua hal ini, sahabat yang terkasih, Yesus mengajarkan ukuran cukup dalam doa Bapa kami, yaitu Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sudah sangat jelas. Jadi, dalam doa yang setiap hari mungkin kita ucapkan ini, sebenarnya Tuhan sudah mengajarkan kepada kita tentang arti rasa cukup. Karena di saat manusia sudah tidak bisa menguasai rasa cukup, nanti yang ada adalah rasa tamak, rasa keserakahan, bahwa segala sesuatu ini tidaklah cukup bagi kita. Dan ini seringkali ada pada diri kita. Apa yang sudah kita miliki, kita tidak merasa bersyukur. Pekerjaan yang sudah kita miliki, keluarga yang sudah kita miliki, tempat berteduh yang sudah kita miliki, kita masih merasa iri dengan orang lain. Kita masih merasa belum cukup. Pasti sahabat pernah mengalami. Saat kita mempunyai sepeda motor, sedangkan teman yang lain sudah bisa mengendarai mobil, sudah bisa beli mobil, pasti ada rasa kurang dalam diri kita. Kapan ya aku bisa beli mobil? Saat kita sudah bisa beli mobil, kemudian teman lain mobilnya punya merek yang lebih bagus, pasti kita juga berpikir, kapan saya bisa beli kayak gitu? Jadi, sahabatku, saya ingin tutup obrolan kita pada saat ini dengan ayat dari 1 Timotius 6 ayat 17-19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ayat 18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebaikan, suka memberi dan membagi. Ayat 19, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Sahabatku, saya ingin peringatkan di saat waktunya nanti kita tiba, kita kembali ke rumah Bapa, kita dipanggil oleh Allah Bapa, bukan kekayaan yang menjadi tolok ukur kita, tetapi apa yang kita perbuat di dunia ini. Di saat kita bisa bersyukur, di saat kita bisa merasa cukup, kita bisa menikmati hidup ini. Dan yang kedua adalah di saat kita bisa memberi, saat kita bahagia memberi daripada menerima, maka hidupmu diberkati. Betapa hatiku berterima kasih Yesus,
kau mengasihiku.